warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi kita di mata kuliah antropologi. Di pertemuan ketiga ini kita sudah masuk ke subbab 2 ya, hubungan antropologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Sebelum kita berbicara hubungan antropologi dengan ilmu-ilmu lainnya, lebih dahulu kita mengetahui apa itu ilmu, apa itu pengetahuan, bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh melalui metode ilmiah, apa itu metode ilmiah. Pengertian pengetahuan, makna dari pengetahuan ialah kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca indera. Dan tujuan pengetahuan itu sendiri mendapatkan kepastian dan menghilangkan prasangka sebagai akibat ketidakpastian itu. Kata dasar dari pengetahuan adalah tahu, dikasih imbuhan pe dan an menjadi pengetahuan. Artinya pengetahuan mencakupi segala kegiatan dengan cara dan sarana yang digunakan maupun segala hasil yang diperolehnya untuk memahami lebih mendalam tentang pengertian pengetahuan. Kita perlu memahami tindakan mengetahui. Sebagai contoh pengetahuan, yang pertama, berdasarkan pengamatan dapatlah dilihat bahwa sebatang besi setelah terkena jilatan api untuk beberapa saat kemudian ternyata besi tersebut terasa panas, dan bila dipanaskan terus besi tersebut maka akan terasa semakin panas dan kelihatan memerah. Dari contoh ini dapat diperoleh pengetahuan bahwa besi yang dibakar ternyata terasa panas dan semakin dibakar akan semakin meningkat panasnya, dan bahkan besi tersebut dapat terlihat memerah. Nah, itu contoh pengetahuan. Kemudian contoh lain yaitu berdasarkan pengalaman, dapatlah diserap melalui indera bahwa binatang yang namanya kambing pada umumnya dapat dilihat sebagai yang memiliki 4 kaki, 1 ekor, dan dapat didengar sebagai yang mengembik. Dengan pengetahuan yang telah dimilikinya, manusia diharapkan memiliki kemampuan diantaranya menggambarkan, menguraikan, menganalisa, menjabarkan bagian dari hal yang diketahuinya, menunjukkan adanya hubungan keterkaitan yang satu dengan yang lainnya, menjelaskan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya, memiliki kemampuan memprediksi, meramalkan, mengendalikan, merekayasa situasi yang dihadapi agar sesuai dengan situasi yang dikehendakinya. Itu dari kemampuan manusia terhadap pengetahuan. Ada beberapa pengelompokan pengetahuan berdasarkan berbagai aspek kodrat manusia serta berbagai bidang atau lingkup realitas yang terkait. Nah, ini ada beberapa jenis persoalan berdasarkan kualitas jawaban yang diharapkan. Yang pertama, ada persoalan praktis yang segera ingin dipenuhi dan demi kepentingan praktis sesaat. Ada persoalan tidak begitu mendesak, namun memerlukan pikiran yang lebih serius, hati-hati dan teliti demi kepentingan lebih valid, lebih luas, lebih mendalam, serta memiliki tingkatan masa depan yang lebih lama, dan demi mencapai hasil kebenaran lebih baik yang semakin memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Ketiga, ada persoalan yang mendasar yang perlu pemikiran lebih serius, lebih menyeluruh, dan lebih mendasar demi menentukan dasar atau pegangan serta arahan hidup yang dapat diandalkan. Dari ketiga persoalan tersebut tentunya juga menghasilkan 3 jenis kelompok pengetahuan. Yang pertama itu menghasilkan pengetahuan sehari-hari. Artinya ada persoalan praktis yang segera ingin dipenuhi dan demi kepentingan praktis sesaat. Contoh tadi, mengetahui jenis hewan tersebut, yang mengembik, yang berekor itu adalah kambing. Kemudian yang kedua itu menghasilkan pengetahuan ilmiah, karena dia tidak begitu mendesak tetapi memerlukan pemikiran yang lebih serius. Itulah yang disebut scientific knowledge, menghasilkan pengetahuan ilmiah.
Yang ketiga, persoalan mendasar, artinya yang menentukan dasar atau pegangan arah hidup yang diandalkan. Itulah yang disebut pengetahuan filsafati atau kita kenal dengan philosophical knowledge. Baik pengetahuan sehari-hari, pengetahuan ilmiah maupun pengetahuan filsafati boleh dikatakan memiliki objek atau lingkup wilayah pemikiran yang sama. Nah, ini kita masuk ke arah apa itu ilmu pengetahuan. Kita menggunakan pendekatan ke arah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan lebih sebagai akibat manusia ingin tahu. Ya. Manusia selalu kekurangan dan mempunyai keterbatasan. Pemikiran rasional harus ada data dan didukung fakta. Data dan fakta dicari dengan cara yang tepat agar menghasilkan suatu kesimpulan. Oleh karena itu, perlu proses metodologi ya untuk memecahkan masalah guna meningkatkan kemampuan dan pengembangan pemikiran secara rasional ya. Pengetahuan atau pengetahuan ilmiah menurut Delaing G 1987 mempunyai 5 ciri pokok ya, antara lain empiris, sistematis, objektif, analitis, dan verifikatif. Nah, ini ada penjelasannya, silakan dibaca. Di sini ada ciri-ciri ilmu pengetahuan. Kita buat bagan alur ya. Alur ciri-ciri ilmu pengetahuan itu terlebih dahulu sebelum masuk teori itu ada pengetahuan. Artinya urutan pertama tahu dengan kegiatan pengetahuan, kemudian itu ada filsafat pengetahuan dan ada proses metode ilmiah, kemudian lari ke ilmu. Apa itu ilmu? Tadi kita sudah bahas, ilmu pengetahuan itu ada empiris, sistematis, objektif, analitif, verifikatif atau dapat diuji kebenarannya. Dan memang sebelum masuk ke teori itu ada proses metodologi dan ada proses filsafat ilmu. Nah, ini sekarang kita berbicara tentang metode ilmiah. Pengertian metode ilmiah yaitu untuk memperoleh pengetahuan yang absah, valid, maka didapat melalui metode ilmiah. Melalui metode ilmiah kita kelak akan lahir yang disebut dengan ilmu. Tidak semua pengetahuan disebut ilmu. Hanya pengetahuan yang dapat melalui metode ilmiah saja yang dapat disebut dengan ilmu. Karena ilmu yang lahir dari metode ilmiah memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Metode ilmiah perlu tujuan keilmuan yang berupa kebenaran objektif dan dapat dibuktikan bisa tercapai. Dengan metode ilmiah, kedudukan pengetahuan berubah menjadi ilmu pengetahuan yang menjadi lebih khusus dan terbatas lingkupan studinya. Di situ tadi bagan kita lihat ada pengumpulan fakta, ada perumusan masalah, penyusunan kerangka pikir, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, dan menarik kesimpulan. Metodologi ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Metode menurut Sen merupakan prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut. Jadi, metodologi ilmiah merupakan pengkajian dari peraturan-peraturan yang terdapat dalam metodologi ilmiah. Metodologi inilah yang disebut dengan epistemologi di dalam filsafat. Epistemologi merupakan pembahasan mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, apakah sumber pengetahuan, apakah hakikat, jangkauan, ruang lingkup pengetahuan, apakah manusia dimungkinkan untuk mendapatkan pengetahuan, sampai tahap mana pengetahuan yang mungkin untuk ditangkap oleh manusia. Demikian pertemuan ketiga ini kita akhiri, kita bertemu di pertemuan selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.